Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan ya. Bagaimana untuk menumbuhkan rasa ingin untuk menikah? Sedangkan perempuan itu takut dengan pernikahan. Karena banyak melihat kegagalan dalam rumah tangga. Di satu sisi dia ingin dihitbah oleh seorang laki-laki yang baik dan soleh. Itu aja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun masalah ada jika seorang wanita atau seorang laki-laki yang mungkin bahasa lain trauma menikah dan sebagainya, itu perlu duduk manis, ini perlu difahamkan cara berpikirnya. Kadang-kadang akalnya tersumbat oleh karir, tersumbat oleh macam-macam, was-was, trauma. Sekarang yang perlu dipikirkan bagi semua manusia adalah tentang apa yang engkau butuhkan secara sesungguhnya. Jika engkau adalah wanita normal, maka engkau butuh yang satu itu. Maka hendaknya kebutuhanmu kau pikirkan agar mendapatkan penyaluran yang halal dan bersih. Sebab ada, na'udzubillah, manusia busuk. Katanya dia trauma untuk menikah, tapi dia melakukan perzinaan, na'udzubillah, kebodohan, kedunguan. Dan kadang seorang wanita atau laki-laki tertunda menikah itu karena cara berpikir yang salah. Ngatur Allah. Suamiku harus begini, mungkin dia, suamiku harus lebih tua dari saya, biar lebih dewasa dari saya. Banyak bapak-bapak, mbah-mbah gak dewasa, banyak kok. Ini kok ngatur Allah nih. Sudahlah, apa yang Allah berikan terima. Ada seorang wanita suaminya lebih tua, ada banyak, atau sebaliknya. Jadi kuncinya adalah kebutuhanmu dulu engkau sadari, engkau butuh atau tidak. Jika engkau seorang wanita yang tidak butuh dengan kaum laki-laki, seperti Sayyidah Rabi'ah Adawiyah dan sebagainya, nah, dia butuh dengan laki-laki hanya rindu kepada Allah, Allah, Allah saja, maka tidak menikah bagimu adalah sebuah kemuliaan. Tapi kalau sesaat bangkit syahwatmu, lihat, maka engkau harus berpikir tentang itu semua. Ada pun masalah was-was ini, lihat, was-was, takut nanti ini, loh, memangnya misalnya ada seorang suami mukuli istrinya dan sebagainya, no. Saya takut suami saya begitu. Ente takut, kenapa ente takut? Ente mau nikah dengan laki-laki seperti itu? Ya tidak, maka ambil laki-laki yang benar. Maka diajari oleh Nabi, memilihlah pasangan yang benar. Kalau sekiranya secara lahir dia tidak baik, tidak takut kepada Allah, jangan mau, cari yang lain. Jadi ini dipahamkan, kalau anda butuh, anda harus melangkah. Maka tidak perlu. Pernikahan ini adalah hak setiap orang untuk mengambilnya. Tidak ada urusannya dengan bapak anak, ini tidak ada urusannya di sini. Kalau anda butuh, maka itu urusanmu dengan Allah. Ambil. Sehingga ada sebagian orang tua itu menganggap anak selamanya anak terus. Di saat anaknya ngadu kepada abahnya, abah, umi, saya pengen nikah. Kamu baru kuliah nikah. Loh, ini kurang, tidak boleh. Ada seorang anak, mohon maaf, melihat ibunya janda atau bapaknya duda, mau menikah lagi marah-marah. Kamu jangan memandang anakmu sebagai bapak selamanya, akan tapi bapakmu adalah seorang pria. Jangan pandang ibumu selamanya sebagai seorang ibu, tapi ibumu juga seorang wanita yang engkau tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya. Harus dengan seorang suami. Yang perlu dijembatani adalah cara mengambil pasangan yang benar itu. Anda seorang bapak tidak bisa menganggap anakmu selamanya anak-anak, enggak. Dia adalah seorang pria yang punya syahwat, punya keinginan. Makanya wahai para orang tua, jika anakmu sudah mulai mengungkapkan keinginan untuk menikah, ketahuilah seorang anak tidak mudah mengungkapkan kepada ibundanya kecuali sudah batas dia butuh secara sesungguhnya. Karena mungkin dia adalah anak yang imannya kuat, takut terjerumus dalam zina, biarpun masih umur 16, 17, 18 ngadu, abah saya pengen menikah, dengar omongannya. Karena dia bukan lagi anak kecil. Dia sudah mulai dewasa dan dia adalah seorang pria. Ini. Maka dari itu Anda tidak perlu malu untuk menikah, akan tapi malulah untuk melakukan yang haram, kehinaan. Tidak malu, bahkan seorang wanita, kami beri motivasi. Seorang jadilah wanita cerdas seperti Sayyidah Khadijah Al-Kubra, lihat. Kalau hitungan umur si Rasulullah lebih muda. Bahkan Rasulullah itu kalau secara ini Rasulullah adalah bekerja di Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Mungkin kalau bahasa sekarang karyawannya.
Bekerja karena membawa kambing Sayyidah Khadijah, berdagangan Sayyidah Khadijah, bawa ke Syam dan sebagainya. Tapi Sayyidah Khadijah orang yang cerdas. Beliau ada orang cerdas. Ini ada orang jujur, baik, benar, Masya Allah, berkah, dagangan dengan dia langsung lancar. Dan orangnya menjaga, tidak ada kok usil, lihat-lihat, iseng. Bahkan tidak perlu diikuti sampai ke Syam, disuruh orang lain karena wanita mulia. Calling-calling, SMS-an, ya, tidak, rendah. Sayyidah Khadijah enggak. Maisarah ikut kau. Ikuti itu Muhammad sampai ke Syam sana. Nurut orang, lebih akurat beritanya dan lebih asli ceritanya. Lah kalau orang pacaran itu gak ada orang pacaran polos-polosan. Mau ketemu mandi dulu sisiran. Padahal kalau tidak lagi ketemu gak pernah mandi, gak pernah sisiran. Na'udzubillah. Ini bohongi. Tapi kalau sudah pergaulan setiap hari, makanya dalam Islam diajarkan, kalau engkau seorang laki wanita ingin tahu hakikat seorang laki-laki, jangan kamu bertanya langsung, kau akan dibohongi. Akan tapi utus adikmu, ponakanmu, suruh duduk, seminggu saja sudah tahu dia suka marah, sholat enggak dan sebagainya. Ini mau pacaran, pengen tahu lebih jauh, oh pengen dijerumuskan lebih jauh, pengen dibohongi lebih dalam lagi. Itulah. Cuman alangkah banyaknya orang senang dibohongi. Manusia nasib buruk, lebih senang dibohongi. Itu baju pinjaman tuh masih aja. Ini budaya pacaran masih saya berlaku. Anda cerdas tidak? Anda tahu di hakikatnya benar atau tidak, baik atau tidak? Kalau betul baik, jadilah wanita cerdas kayak Khadijah, menyampaikan maksudnya dengan cara terhormat. Jangan nunggu dilamar. Siapa yang ngelamar dirimu nanti? Anda seorang wanita tidak perlu ragu-ragu agar mendapatkan wanita pria yang baik. Dan ingat, ukurannya ternyata bukan ukuran dunia. Biasanya seorang wanita, lihat, kadang-kadang seorang pengusaha wanita, dia pengen dapat suami lebih gede lagi usahanya. Jadi kok pusing. Kalau seandainya mendapatkan suami yang nggak punya kerjaan pun tidak ada masalah, karena engkau sudah punya usaha, engkau sudah punya rezeki. Yang penting kebutuhanmu yang satu ini tertutupi. Cuman kadang ambisi nih, ambisi untuk mendapatkan begini. Sampai ada seorang wanita, mungkin dia adalah tergolong wanita yang sudah sangat cukup secara materi. Umurnya sampai umur berapa tidak tahu, belum menikah. Dia terlalu ragu-ragu dalam memilah. Mungkin yang dibesarkan adalah kesombongannya. Saya harus menikah dengan laki-laki yang lebih dari saya dan sebagainya. Hei, laki-laki yang lebih darimu juga boleh memikir orang yang tidak seperti kamu. Ini kadang-kadang dia berpikir yang lain. Kenapa? Carilah orang yang akhlaknya baik benar dulu. Terserah umur ini nomor nanti. Kalau dia adalah seorang fakir yang nggak punya, modal saya bisa dibuat oleh dia nanti. Kan intinya cinta. Cinta itu mahal, bisa nggak ada nilainya nanti. Nggak bisa dinilai dengan uang. Hidup bukan, makanya tadi hidup kita adalah bagaimana kita menyenangkan pasangan kita, bukan saling menuntut, bukan. Maka dengan begitu biasanya akan mudah seorang wanita kalau sadar akan kebutuhannya. Ada wanita ambisi, dikuasai dengan ambisi untuk menjaga karir, atau merasa dia selama ini menjadi tulang punggung di dalam rumah tangganya, keluarganya. Dia menyelesaikan urusan adiknya, urusan keluarganya, sehingga mau menikah itu khawatir nanti. Khawatir kalau tidak bisa menjadi sendiri. Jangan sok jadi pahlawan. Kamu punya Tuhan Allah. Tuhan Allah telah menyukupi manusia sejagat sini. Kok kamu pengen jadi seorang pahlawan yang kebutuhanmu kau penuhi? Sehingga gara-gara pengen jadi pahlawan itu, bukan pahlawan karena Allah, pahlawan karena keluarga saja. Bukan karena Allah. Kalau karena Allah dia akan mementingkan kebutuhan syahwatnya, takut masuk haram. Ada pejuang manusia loh ya. Sehingga ada hamba pangkat, hamba manusia. Kelihatannya berjuang untuk manusia, tapi bukan karena Allah, tapi hambanya manusia. Wah, berjuang untuk manusia, tapi tidak karena Allah, hanya pengen disanjung manusia, disanjung oleh saudaranya. Oh, dia adalah tulang punggung kita. Kalau menikah nanti gimana? Ketahuilah Allah Maha Kuasa. Bisa saja dengan suamimu lebih sempurna engkau mengabdi. Ada seorang wanita mau menikah, tapi saya masih urusan dengan ibu saya. Takut saya kalau menikah nanti tidak ada yang merawat ibu saya. Wahai wanita solehah, kamu baik berbakti pada ibundamu. Carilah suami yang bisa membantu. Ceritakan bahasanya, saya punya seorang ibu. Mungkin seorang suami dikirim oleh Allah untuk muliakan kamu. Tidak apa-apa, aku akan bersamamu. Bahkan aku bantu. Ternyata mendapatkan suami yang bisa menyelesaikan tugas yang tidak bisa diselesaikan oleh anak tersebut. Dia tidak pernah menggendong, tapi ternyata suaminya bisa menggendong ibundanya. Lebih sempurna. Maka jangan prasangka buruk kepada Allah.
Persangka baiklah sekarang. Cepat insyaallah menikah besok. Yang punya masalah tadi. Dasar aku. Kalau kurang mantap nanti saya bisikin lagi dengan khusus nanti. Ada belum? Karena haram zina, hina. Orang mulia pantang melakukan zina. Hanya orang rendah saja yang biasa dengan perzinaan. Wanita Arab Hindun suatu ketika diajak baiat oleh Rasulullah. Berbaiatlah kalian wahai wanita Arab. Untuk apa ya Rasulullah? Untuk beriman kepada Allah dan beriman kepadaku. Baik, kami berbaiat untuk itu. Ada lagi ya Rasulullah? Iya, berbaiatlah kalian untuk tidak mencuri. Baik ya Rasulullah, kami tidak akan mencuri. Apa lagi ya Rasulullah? Berbaiatlah kalian untuk tidak berzina. Kaget. Ya Rasulullah, tasnil hurratu. Apakah mungkin orang seperti kami berzina? Wanita mulia susah melakukan berzinaan. Hanya orang rendah saja melakukan berzinaan. Zaman-zaman rusak. Syahwat diumbar di sana sini, pembangkit syahwat pun ada di sana sini. Media informasi menjadikan anak mengetahui banyak hal. Maka hari ini sudah waktunya tahun ini mempermudah pernikahan. Karena godaan pembangkit syahwat lebih dahsyat dari dulu. Pembangkit syahwat lebih dahsyat dari dulu. Kalau dulu lihat televisi hanya berapa? Ada satu tok tontonan jarang. Tapi zaman sekarang Masya Allah, kalau begitu orang tua dosa. Orang tua yang zalim adalah jika melarang anaknya menikah. Bahkan seorang tua boleh dilanggar jika seorang tua melarang anak putrinya mau menikah dengan laki-laki yang sudah kufu, namanya wali adl, dan dia maksiat. Maka wanita tersebut boleh menikah untuk memenuhi kebutuhannya tanpa izin orang tuanya. Karena apa? Dia butuh. Ada orang tua Masya Allah, nunggu kuliah dulu nak. Akhirnya anak putrinya tetap saja kuliah, sementara sudah ada laki-laki yang meminangnya. Karena dia syahwat, dia tidak kuat, benar-benar mendapatkan gelar sarjana ekonomi plus pezina. Ibunya masuk neraka dulu. Ingat, wali adl adalah seorang tua yang melarang anaknya menikah. Hati-hati. Dan hukumnya adalah haram karena kebutuhannya dan haknya dia untuk menikah. Maka jika ada seorang anak gadis dipinang bukan gara-gara pacaran. Kalau gara pacaran ini adalah musibah, itu anak durhaka itu. Misalnya Anda seorang wanita mulia dipinang oleh seorang laki-laki yang sekufu dengan Anda. Dan Anda sudah ada kecocokan, tahu dia agamanya benar. Dan Anda butuh ngomong ke orang tua kalau tidak diizinkan. Ngomong tidak diizinkan, ngomong tidak diizinkan, maka Anda boleh menikah saat itu. Karena apa? Kebutuhan pribadi Anda. Tapi yang jadi masalah zaman sekarang bukan itu. Maksa nikah gara-gara pacaran. Dunia seluas daun kelor. Pria hanya ada dia. Ini musibah itu. Kiamat kalau orang begitu itu. Bukan itu yang dimaksud. Itu nggak ada wali adl yang ini. Maksudnya ada orang wanita mulia dipinang laki-laki mulia, tak taunya orang tuanya tidak mengizinkan, musibah. Tapi yang banyak sekarang bukan begitu. Gara-gara pacaran tuh lihat. Padahal sama orang tuanya disodori yang lebih bagus lagi, tetap nggak mau bang pak, kalau tidak dengan dia, pokoknya hanya dengan dia sehidup semati. Kalau dia mati tetap saja ini tidak mau ngikut. Ini adalah bahasa-bahasa berlebihan dari orang yang lagi kasmaran gandrung gitu ya. Ini adalah musibah. Jadi hindari pacaran. Makanya bagi siapapun wanita yang di dalam dirinya ada syahwat normal, maka hendaknya dia mengambil langkah positif untuk mengambil pernikahan. Mudahkanlah urusan pernikahan, sampai dikatakan ringankan maharmu. Makna ringankan maharmu adalah jangan banyak tuntutan dalam pernikahan, maka ketahuilah Allah akan mengirim kepadamu orang yang penuh berkah. Kalau seorang wanita mempermahal urusan pernikahan, mahar, mempersulit acaranya macam-macam, makanannya harus prasmanan di gedung, undang ini dan sebagainya. Waduh, alamat perempuan bikin masalah itu. Karena dari awal sudah bikin masalah. Kenapa? Tidak berkah. Yang paling berkah adalah seorang wanita yang mempermudah urusan pernikahannya. Paling ringannya maharnya. Makna mahar di sini lebih luas lagi adalah mempermudah. Nah kalau dari awal saya sudah, wah harus makannya begini, di gedung ini, harus bayar ini. Carilah mertua selain orang itu. Selesai. Jangan bikin masalah Anda. Lebih baik untuk modal, tak taunya hanya bikin resepsi, besoknya setelah itu, setelah bulan madu, bulan sengsara, bayar hutang pusing. Baik, selesai. Wallahu a'lam bishawab.